Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak semuanya, Bapak doakan untuk pembelajaran di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya dan kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh untuk pada kesempatan hari ini. Di kesempatan hari ini kita akan belajar meneladani sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Empat orang sahabat Nabi yang sangat mulia dan inilah yang akan kita pelajari di siang hari ini. Baik anak-anak apa semuanya, Khulafaur Rasyidin ini kita akan pelajari dengan dua tujuan. Yang pertama, kita akan mengenal sahabat Nabi Muhammad SAW dan yang kedua adalah meneladani sifat sahabat Nabi Muhammad SAW. Yang sahabat Nabi yang akan kita pelajari hari ini yaitu empat orang sahabat yang merupakan sahabat pilihan yang paling dekat dengan Rasulullah, yang ada unsur kedekatan secara keluarga dan ada beberapa hubungan yang disebutkan karena perjuangan sesama sahabat untuk membangun Islam. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khulafaur Rasyidin ini merupakan pemimpin yang merupakan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat mulia yang mendapatkan petunjuk sebagai pengganti setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Maka empat sahabat ini kemudian tertunjuk untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW. Karena untuk menggantikan sebagai Nabi tidak bisa. Karena Rasulullah SAW merupakan khatamul anbiya, penutup para nabi. Sehingga tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah SAW. Maka harus ada pemimpin yang mengatur, mengelola, yang membina orang-orang Islam di masa itu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Maka dipilihlah pemimpin dan pemimpin itu kemudianlah yang akan mengatur umat Islam di masa itu. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka orang-orang di masa itu, kaum Ansar dan kaum Muhajirin, mereka bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat yang lain, dengan suku-suku yang lain. Mereka bersahabat memilih salah seorang pemimpin dari beberapa sahabat yang terpilih. Maka di Sakifah nama daerahnya, di rumah Sa'ad bin Ubadah, mereka kemudian menetapkan pemimpin yang akan mengatur umat Islam setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebuah kelompok, kalau seandainya tidak ada pemimpin, tidak ada yang mengatur, maka sebuah kelompok tersebut akan terjadi kacau balau. Maka tugas utama di saat itu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, bukannya menyelenggarakan Rasulullah, tetapi memilih pemimpin dulu. Setelah kemudian terpilih pemimpin, maka kemudian barulah disemayamkan Rasulullah SAW. Maka orang pertama yang terpilih dari seluruh banyaknya sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua yang terpilih adalah Umar bin Khattab, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Baik anak-anak apa semuanya, mari kita mengenal sahabat yang pertama yaitunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah SAW yang memiliki nama Abdullah. Abdullah ini didapatkan namanya ketika Abu Bakar As-Siddiq telah masuk Islam, yang artinya adalah hamba Allah. Sedangkan nama beliau sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah, yang artinya adalah hamba Ka'bah. Kemudian diganti Rasulullah dengan nama Abdullah, hamba Allah. Beliau dilahirkan di kota Mekah tahun 573 Masehi, 2 tahun setelah Rasulullah SAW lahir. Jadi beda usia Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq, yaitunya 2 tahun. Kemudian nama orang tua Abu Bakar Siddiq, yaitunya Abu Kuhafah At-Tamimi, yang kemudian ibunya bernama Ummu Khair. Dan nasabnya Rasulullah SAW bertemu nanti dengan Abu Bakar As-Siddiq di beberapa keturunan di atasnya. Jadi ada kekerabatan antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kemudian setelah beliau mempunyai anak pun, Siti Aisyah, dan Siti Aisyah kemudian dinikahi oleh Rasulullah SAW berdasarkan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq sangat dekat juga dengan Rasulullah karena merupakan bagian dari mertua dari Rasulullah SAW.
Abu Bakar As-Siddiq, seperti yang sudah Bapak katakan tadi, sebelum beliau masuk Islam, nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Karena memang Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang ketika di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, beliau memang orang yang luar biasa. Tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah membunuh anak perempuan seperti kebiasaan orang-orang di masa jahiliyah. Dan beliau juga tidak pernah bertukar-tukar perempuan. Beliau juga tidak pernah berjudi dan perbuatan jahiliyah di masa itu. Dan beliau juga tidak pernah menyembah berhala. Tapi beliau berbakti kepada Ka'bah, makanya kemudian diberi gelar oleh orang-orang ketika itu yang disebut dengan Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Makanya kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini cepat dekatnya dengan Rasulullah karena memang sama-sama hatinya bersih, sama-sama tidak pernah menyentuh minuman keras, sama-sama tidak pernah melakukan maksiat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Siddiq. Apa itu artinya Siddiq? Benar, jujur. Beliau kenapa kemudian mendapatkan gelar As-Siddiq? Karena beliau membenarkan kisah yang disampaikan oleh Rasulullah tentang perjalanannya Isra dan Mi'raj. Yaitu di mana kisah yang disampaikan oleh Rasulullah ini yang dilakukan oleh Rasulullah dalam perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke arasnya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ketujuh dalam jangka waktu 1 malam saja. Semua orang ketika itu tidak ada yang percaya kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian ketika semua orang bilang ketika itu Rasulullah SAW gila, maka Abu Bakar Siddiq lah yang membenarkan kisah tersebut. Sampai-sampai Abu Bakar kemudian mengatakan, seandainya Nabi Muhammad SAW mengatakan sebuah benda itu sudah jelas putih, tapi kemudian Abu Bakar Siddiq, kalau Rasulullah mengatakan benda itu putih, padahal dia hitam, maka aku akan benarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu percayanya Abu Bakar Siddiq terhadap Rasulullah SAW, maka kemudian diberi gelar, yang gelar ini kemudian langsung diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut dengan Siddiq, makanya kemudian diberi gelar Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini adalah sahabat yang sangat mulia sekali. Baik sebelum, apalagi setelah masuk Islam. Luar biasa kemuliaan beliau, karena selalu dekat dengan Rasulullah, selalu ada di samping Rasulullah, selalu menemani Rasulullah di dalam berdakwah. Ketika Rasulullah SAW lakukan sholat di depan Ka'bah, ketika Abu Jahal ingin kemudian menghantam Rasulullah, maka Abu Bakar Siddiq inilah kemudian yang menjaganya. Beliaulah yang kemudian menghalangi sampai tidak terjadi benturan fisik kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq ini yang menemani dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke kota Madinah, yang kemudian sampai singgah ke Gua Sur. Di Gua Sur inilah kemudian Abu Bakar As-Siddiq digigit oleh ular hitam. Begitu perjuangannya Abu Bakar As-Siddiq ini dalam menemani Rasulullah SAW. Maka wajar saja kemudian khalifah pertama yang terpilih dari seluruh sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena memang Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang terbaik di antara yang terbaik. Karena pemimpin yang dipilih itu adalah bukan pemimpin asal-asalan, tapi pemimpin yang terbaik di antara yang terbaik. Sama seperti sholat berjamaah di masjid, yang menjadi imam itu adalah orang yang terbaik di antara makmum yang terbaik. Yang hafalan yang paling bagus, bacaan yang paling fasih, dan yang paling tua. Maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang pantas untuk dipilih sebagai pemimpin yang mengatur umat Islam ketika itu. Abu Bakar As-Siddiq kemudian diangkat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Hijriah. Ketika itulah kemudian dipilih Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat, yang dipilih yang atas musyawarah dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin di Sakifah, yaitu di rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Jadi ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, hal yang pertama dilakukan ketika di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau mewujudkan stabilitas wilayah Islam. Pertama yang beliau lakukan adalah karena kekacauan yang terjadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Orang syok ketika itu. Syok luar biasa ketika itu. Ada yang tidak mau membayar zakat. Mereka menganggap puasa, sholat, zakat itu terpisah. Mereka hanya patuh kepada Rasulullah SAW. Ketika terpilih Abu Bakar Siddiq, mereka tidak patuh. Mereka tidak mau membayar zakat. Makanya kemudian Abu Bakar Siddiq untuk mewujudkan stabilitas wilayah Islam, maka kemudian diperangilah oleh Abu Bakar Siddiq orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq memperluas wilayah Islam, karena memang Islam ini harus ditebarkan ke seluruh wilayah supaya Islam menjadi luas, umatnya menjadi banyak, dan kemudian Islam menjadi jaya dan masyarakat tidak menjadi bodoh. Karena Al-Quran lah yang kemudian akan memberikan petunjuk kepada manusia
baik muslim maupun non-muslim. Kemudian yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq yang ketiga adalah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, dalam satu mushaf ini atas usulan dari Umar bin Khattab. Kenapa kemudian, apa alasannya kemudian Al-Quran itu dibukukan? Pertama, banyak sahabat menghafal Al-Quran yang gugur ketika di dalam peperangan. Dan kemudian Al-Quran itu ditulis ketika itu tidak dalam kertas, tetapi ada beberapa yang ditulis di daun, daun korma, di kulit-kulit binatang, di kayu, ada juga di riwayat yang lain di batu-batu yang lempengan, kemudian ada juga yang ditulis di tulang. Maka inilah yang kemudian ketika ini dibiarkan saja, maka bisa jadi Al-Quran nanti hilang dan tidak sampai kepada akhir zaman yang seperti kita rasakan pada saat ini. Inilah alasan kuat yang kemudian Al-Quran ini dibukukan. Tapi ketika itu baru hanya sekedar dikumpulkan saja bukti-bukti ini. Dikumpulkanlah kemudian pelepah-pelepah kurma, dikumpulkanlah kemudian lempengan-lempengan batu, dikumpulkanlah kemudian tulang-tulang dan beberapa alat yang kemudian dijadikan untuk menulis. Ketika itu dikumpulkan saja dalam satu ruangan. Ini adalah usulan dari Umar bin Khattab yang disampaikan kepada Abu Bakar Siddiq. Pada awalnya Abu Bakar Siddiq memang tidak menerima hal ini karena memang tidak ada dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian setelah dianalisa, setelah dipahamkan betul oleh Abu Bakar As-Siddiq ini apa yang akan terjadi ke depannya, maka beliau kemudian menerima usulan dari Abu Bakar Umar bin Khattab, maka dikumpulkanlah semua yang sudah tertulis pada pelepah kurma dan barang-barang yang lain seperti kulit binatang, kayu, kemudian batu lempengan, dikumpulkan dalam satu tempat beserta penghafal-penghafal Al-Quran. Kemudian yang keempat yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah memerangi kaum murtad dan nabi palsu. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, langsung gegarlah seluruh kota Mekah dan Madinah. Tidak ada mereka yang percaya, sampai Umar bin Khattab pun ketika itu. Ketika banyak orang yang menangis, dirundung kesedihan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Umar bin Khattab ketika orang itu menangis, beliau tidak percaya kalau Rasulullah SAW meninggal dunia. Beliau menganggap seperti Isa Al-Masih, Isa bin Maryam, menganggap mereka Rasulullah SAW naik ke atas langit akan kembali lagi. Dan kemudian siapa yang menangis dan bilang Muhammad meninggal, saya akan potong tangannya, kata Abu Umar bin Khattab. Tapi kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Umar, diam engkau. Kalau kalian menyembah Muhammad, dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, firman Allah, siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sama seperti nabi-nabi sebelumnya, rasul-rasul sebelumnya meninggal dunia karena beliau adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah tetap hidup selama-lamanya. Apakah kalian akan kemudian murtad disebabkan gara-gara Rasulullah SAW meninggal dunia? Melihat, mendengar apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini, kemudian Umar bin Khattab tersungkur dalam keadaan menangis sejadi-jadinya karena tidak percaya dan karena kemudian menyadari memang Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Maka kemudian banyak orang yang murtad dan banyak kemudian muncul, dan salah satunya adalah Musailamah Al-Kahzam, dan dia mengaku sebagai nabi yang menggantikan Nabi Muhammad SAW. Melihat banyaknya orang yang tidak mau membayar zakat dan adanya nabi-nabi palsu yang muncul dan banyaknya orang-orang yang murtad, maka kemudian diperangilah orang-orang ini, dan ketika perang inilah kemudian banyak penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Nah, inilah alasan yang kuat kenapa kemudian Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Sehingga kemudian ditunjuklah salah satu sahabat Nabi, yaitunya Zaid bin Sabit sebagai pemimpin yang kemudian mengumpulkan barang-barang bukti untuk menjadikan Al-Quran ini satu mushaf. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Ia kemudian wafat pada bulan Jumadil Akhir 13 Hijriah atau bulan Agustus 634 Masehi. Beliau walaupun di masa kekhalifahannya sebentar saja 2 tahun 3 bulan, tapi beliau sudah menorehkan sebuah sejarah. Kalau bukanlah karena beliau, maka kemudian banyaklah orang yang murtad. Banyaklah kemudian muncul nabi-nabi palsu. Banyaklah kemudian orang-orang tidak mau membayar zakat. Sehingga jasa beliau kemudian sampai saat ini masih kita rasakan. Kemudian yang terakhir, mari kita teladani Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang pantas kita teladani? Yang pertama adalah keikhlasan. Keikhlasannya Abu Bakar As-Siddiq jangan ditanyakan. Beliau ketika membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW, sudah banyak orang miskin yang dibantu.
Jangankan orang miskin. Ketika kemudian para budak disiksa oleh tuannya, maka Abu Bakar As-Siddiq lah yang banyak memerdekakan para budak. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Nah, keikhlasan beliau mengeluarkan hartanya jangan ditanyakan lagi. Maka pantaslah kemudian Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama karena keikhlasan beliau. Yang kedua adalah kesederhanaan beliau. Pakaian yang beliau pakai betul-betul dipakai sama seperti Rasulullah SAW. Pakaian beliau hanya 2 helai saja. Itu pun lusuh sekali beliau pakai. Kenapa hanya itu saja? Karena memang Rasulullah juga seperti itu. Beliau meneladani Rasulullah, maka Abu Bakar As-Siddiq pun pantas kita teladani karena kesederhanaan beliau. Saking sederhananya beliau tidak boros. Makanannya secukupnya saja. Sampai-sampai kemudian beliau ini dalam riwayatnya kurus, krempeng. Sehingga kesederhanaan beliau dari badan beliau tersebut nampak kesederhanaannya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq dengan harta yang dia miliki, beliau sangat suka membela yang lemah. Kadang-kadang di musim dingin kemudian beliau antarkan jaket untuk membuat mereka hangat di musim dingin di malam hari. Begitu luar biasanya beliau di masa kekhalifahannya sangat membela yang lemah. Anak-anak apa semuanya di pembelajaran berikutnya, beliau juga sangat pemberani. Walaupun badan beliau kurus krempeng, tapi pemberaninya luar biasa. Di saat kemudian para sahabat tidak setuju untuk memerangi orang murtad dan orang yang tidak membayar zakat dan nabi-nabi palsu, maka beliau mengatakan, kalau seandainya kalian tidak mau pergi berperang untuk memerangi mereka, maka saya sendiri yang akan pergi. Mendengarkan kata-kata seperti itu, maka kemudian sahabat menjadi luar biasa semangatnya, maka ikut berperang dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itulah keteladanan yang bisa kita praktekkan, kita amalkan untuk meneladani Abu Bakar As-Siddiq. Baik, yang kedua, sahabat Nabi yang kedua yang terpilih sebagai Khulafaur Rasyidin, pemimpin umat Islam yang kedua, setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq kemudian ketika beliau sakit di akhir-akhir hayatnya, beliau kemudian mewasiatkan supaya menunjuk Umar bin Khattab sebagai pemimpin Islam menggantikan saya. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab, nama ayah beliau adalah Nufail bin Abdul Uzzah. Nah, ada juga yang mengatakan Khattab. Khattab, nama ayah dari Umar bin Khattab adalah Khattab. Dan beliau, nama ayahnya ini memiliki karakter pemberani, gagah, tegas, dan cerdas. Karena memang inilah karakter orang Quraisy ketika itu. Dan Umar bin Khattab merupakan keturunan bangsawan di masa itu. Makanya wajar saja kemudian Umar bin Khattab kemudian ketika menjadi pemimpin sukses, menjadi pemimpin yang disegani sampai saat ini tertulis di dalam 100 orang yang berpengaruh di dunia. Kemudian Umar bin Khattab, kenapa beliau kemudian masuk Islam? Penyebabnya adalah mendapatkan hidayah ketika saat mendengarkan surat Toha ayat 1 sampai 8. Ketika beliau ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, beliau pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW dengan pedang yang terhunus ingin membunuh Nabi Muhammad. Di perjalanan kemudian bertemu dengan salah seorang orang Quraisy, kemudian mengatakan, kemana engkau wahai Umar? Saya ingin membunuh Muhammad karena Muhammad telah menghancurkan, telah memecah belah umat Islam. Ketika itu dijawab oleh laki-laki ini, jangan engkau bunuh Muhammad. Perhatikan keluargamu dulu, karena ada adik perempuanmu masuk Islam, sedangkan kamu membunuh Muhammad. Mendengarkan itu menggelegak isi kepalanya Umar bin Khattab, kemudian pergi ke rumah adik perempuannya. Ketika beliau ingin mengetok pintu, terdengarlah di dalam adik perempuan yang membaca surat Toha. Ada yang dibacakan, ada yang membacakan di dalam rumah tersebut. Ketika masuk ke dalam rumah, maka kemudian diminta oleh Umar bin Khattab, apa yang kalian baca tadi? Mereka tidak mau, dan adik perempuannya kemudian menyuruh, engkau tidak suci, maka engkau harus suci dulu untuk membaca kitab suci ini. Kemudian ketika Umar sudah suci, maka dibacalah surat Toha ini. Dibaca sendiri, ketika dibaca sendiri ini, datanglah hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah Umar kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak apa semuanya, Umar bin Khattab ini menjadi khalifah di tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Artinya selama 10 tahun beliau menjadi khalifah memimpin umat Islam. Umar bin Khattab ini kemudian memiliki jasa kesuksesan selama 10 tahun, yaitu yang pertama, beliau mendirikan Baitul Mal, perbendaharaan kas negara. Nah, inilah yang menjadi kelebihan dari Umar bin Khattab, yaitu sudah membentuk pemerintahan dan nampaklah kecerdasan dari Umar bin Khattab. Dia mampu mengelola negara dengan membuat sebuah Baitul Mal,
yaitu kas negara, yang mana dari kas negara tersebut kemudian mereka bisa membantu orang-orang yang miskin, orang-orang fakir, orang-orang lemah yang pantas untuk dibantu. Kemudian yang kedua, di masa Umar bin Khattab, beliau membuat mata uang yang sebelumnya mereka tidak ada mata uang, kemudian mereka membuat mata uang uh, di masa pemerintahannya. Kemudian di masa Umar bin Khattab, beliau mendirikan lembaga, satuan-satuan seperti tentara, polisi, ada yang kemudian menjaga keamanan di pasar. Di masa itulah kemudian berdirinya lembaga-lembaga pemerintahan di bidang kemiliteran. Kemudian beliau mengatur gaji orang-orang yang bekerja di pemerintahan, yang menjaga kas negara, orang yang kemudian menjadi tentara, menjadi polisi, atau menjaga keamanan, atau mengelola pasar, mereka semuanya diberikan gaji. Dan orang yang muazin pun kemudian digaji oleh Umar bin Khattab, beserta imam yang tetap kemudian menjadi imam di masjid diberikan gaji oleh Umar bin Khattab di masa pemerintahannya. Kemudian beliau juga mengangkat hakim-hakim dan membuat lembaga peradilan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian menetapkan perjalanan pos. Di pos pun sudah ada di masa Umar bin Khattab, karena ada perjalanan, kemudian perjalanan surat ke beberapa daerah yang dipimpin, yang ada gubernurnya, kemudian disampaikan surat, maka sudah ada perjalanan pos yang dilakukan di masa Umar bin Khattab. Kemudian di masa Umar bin Khattab jugalah ditetapkan penanggalan dan tahun Hijriah. Dimulai 1 Hijriah itu saat Rasulullah SAW dan sahabat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Maka Umarlah orang yang mencetak pertama tahun Hijriah. Kemudian di masa pemerintahannya juga Umar bin Khattab mengadakan pengawasan terhadap pasar, mengontrol timbangan dan takaran. Begitu luar biasanya Umar, sampai masalah pasar ketika itu pun diatur oleh Umar supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan atau monopoli pasar, sehingga harga tidak menjadi stabil dan kemudian terkontrollah timbangan dan takaran. Anak-anak apa semuanya mungkin bisa nanti melihat bagaimana Umar kemudian mengaturnya ini. Silakan lihat, tonton filmnya, panjang videonya di YouTube, yaitu Umar bin Khattab, lihat saja. Kemudian ada penjagaan juga terhadap tata tertib dan susila di masa Umar bin Khattab. Kemudian pengawasan terhadap kebersihan jalan pun juga diatur oleh Umar bin Khattab. Luar biasa Umar bin Khattab. Semuanya sudah diatur dengan sempurna, sehingga wajar kemudian pemerintahan di masa Umar bin Khattab luar biasa, sehingga sampai saat ini masih terasa oleh orang, menjadikan teladan, menjadikan sumber hukum, menjadikan acuan sebagai pemimpin yang baik. Umar bin Khattab meninggal pada usia 63 tahun. Tepatnya 1 Muharram 24 Hijriah. Beliau meninggal sama seperti usianya Rasulullah SAW, sama juga dengan usianya Abu Bakar As-Siddiq, 63 tahun. Beliau kemudian dibunuh. Meninggalnya beliau bukan karena sakit seperti Abu Bakar Siddiq, beliau terbunuh di saat menjadi imam di waktu sholat subuh di pagi hari, ditusuk dari belakang oleh salah satu orang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, yaitu seorang Majusi Romawi yang kemudian menusuk beliau dari belakang dengan pisau kecil yang di ujungnya sudah diberikan racun. Kemudian Umar bin Khattab memimpin menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan. Dalam 10 tahun itu kemudian sudah banyak yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Mari kita teladani bagaimana Umar bin Khattab di masa hidupnya. Apa yang mampu kita teladani? Pertama adalah pemberani. Umar bin Khattab luar biasa. Kalau pemberaninya jangan ditanya. Karena beliau adalah juara gulat di kota Mekah. Tidak ada satupun yang bisa mengalahkan. Apalagi di masa pemerintahan khalifah. Di masa kekhalifahan beliau. Beliau dikenal dengan Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Pemberani beliau, tidak berani raja-raja Eropa itu kemudian menatap matanya Umar bin Khattab. Karena luar biasanya. Semua orang patuh di masanya. Pemimpin yang kemudian memenangkan seluruh peperangan, Khalid bin Walid saja patuh dengan Umar bin Khattab. Apalagi orang-orang biasa. Kenapa demikian? Karena kewibawaannya luar biasa. Keturunan dari seorang yang bangsawan dari orang-orang Quraisy di masa itu, itulah yang turun pada Umar bin Khattab. Kemudian beliau merakyat sekali, sekalipun beliau pemberani, tegas, dan orangnya suaranya besar, badannya besar, tapi luar biasa merakyatnya. Beliau kadang-kadang tidur hanya di pelepah kurma. Beliau tidak ada singgasananya, makanya ketika Raja Persia datang ke kota Mekah, ketika sudah ditaklukkan, beliau tertidur di pelepah kurma di emperan masjid. Maka saat itu terkejutlah Raja Persia karena tidak menyangka kalau itu adalah Umar, karena dia menganggap Umar itu memiliki singgasana. Kenapa demikian? Karena tentaranya Umar itu telah menguasai banyak daerah, sehingga menganggap rajanya, khalifahnya tinggal di singgasana yang luar biasa. Tapi Umar tidak. Beliau merakyatnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, beliau memiliki ketegasan. Kalau beliau sudah mengatakan, maka orang tidak bisa membantahnya lagi.
Beliau menetapkan hukum sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan kebenaran. Tidak, bukan karena kepentingan, makanya kemudian ketegasan beliau diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun orang-orang yang dalam pemerintahan. Kemudian yang keempat, yaitu kewaspadaan. Kewaspadaan Umar bin Khattab jangan ditanya. Khalid bin Walid kemudian dipecat menjadi panglima perang, padahal tidak pernah kalah di masa Khalid bin Walid, disebabkan karena Umar takut. Umar takut orang menganggap Khalid bin Walid sebagai Tuhan. Tauhid orang takut rusak ketika itu. Jangan-jangan nanti orang menganggap kalau tidak ada Khalid maka terjadilah kekalahan pada perang umat Islam dengan orang-orang yang lain, dengan orang-orang non-Muslim. Nah, ini merupakan sebuah kewaspadaan dari Umar bin Khattab untuk menjaga ketauhidan dari umat Islam. Khalifah yang ketiga yang kita pelajari yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini biodata beliau adalah seorang yang pedagang kaya raya. Utsman bin Affan ini sahabat Rasulullah yang merupakan kaya raya, mendapatkan gelar julukan Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena beliau menikahi dua orang anak gadis Rasulullah SAW secara bergantian. Ketika istri pertama sudah meninggal, kemudian dinikahi lagi anak perempuan dari Rasulullah yang kedua. Kemudian beliau menjadi khalifah di usia 70 tahun. Nah, di usia yang sudah tua. Namun demikian, beliau masih sehat, masih kuat untuk memimpin sampai 12 tahun ke depannya. Jasa Utsman bin Affan yang pertama adalah pembukuan mushaf Al-Quran. Kalau tadi kita sudah dikumpulkan kemudian tulisan-tulisan tertulis di pelepah kurma, maka selama Abu Bakar Siddiq masih disimpan saja. Di masa Umar bin Khattab masih disimpan saja kemudian bukti tersebut. Ketika masa Utsman bin Affan, tulisan-tulisan tersebut yang ada di tulang, yang ada di kulit binatang, yang ada di pelepah kurma dikumpulkan kemudian dijadikan satu mushaf, namanya Mushaf Utsmani, yang ditulis di kertas, yang kemudian dijadikan 5 Al-Quran yang dipimpin kemudian tulisan ini oleh Zaid bin Sabit. Dengan sahabat-sahabat yang lain yang penghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua, jasa Utsman bin Affan adalah merenovasi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini karena sudah sempit, karena banyaknya umat Islam ketika itu berkembang, maka kemudian direnovasilah Masjid Nabawi, diperluas. Itulah keuntungannya kemudian kenapa kita memilih pemimpin yang salah satunya selain dari baik kaya raya, beliau akan menyumbangkan hartanya untuk kemajuan negeri. Salah satunya Utsman bin Affan merenovasi Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga, pembentukan angkatan laut. Sebelumnya Umar bin Khattab sudah membentuk lembaga kemiliteran, kemudian ditambah lagi sama Utsman bin Affan, yaitu pembentukan angkatan laut. Untuk apa? Untuk menambah kekuatan untuk pergi ke daerah-daerah luar seperti Eropa yang harus melewati laut, maka dibentuklah angkatan laut. Maka di masa Utsman bin Affan lah pembentukan angkatan laut. Kemudian yang keempat, perluasan dakwah Islam di masa Utsman bin Affan sangat luas sekali, sampai Persia, sampai ke Spanyol sekarangnya, sampai ke situ, sampai ke Turki. Nah, di masa Utsman bin Affan, umat Islam kemenangan demi kemenangan beliau dapatkan untuk memperluas dakwah Islam ke seluruh dunia. Kemudian berikutnya, apa yang mampu kita teladani dari Utsman bin Affan? Apa yang bisa kita teladani dari Utsman bin Affan? Beliau yang pertama tidak sombong sekalipun beliau kaya raya. Beliau tidak sombong sekalipun bisa menikahi 2 anak perempuan dari Rasulullah SAW. Beliau tidak sombong sekalipun kemudian bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi khalifah, kalau sekarang bisa menjadi presiden, sekalipun di usianya yang sudah 70 tahun. Beliau rajin, beliau ulet, sekalipun orang kaya tetap rajin. Dan yang satu yang luar biasa sekali, beliau bersikap lemah lembut, sampai-sampai di dalam riwayatnya, malaikat pun malu untuk bertemu dengan Utsman bin Affan karena beliau seorang yang pemalu. Anak-anak apa semuanya, keteladanan dari Utsman bin Affan tidak sombong, rajin dan ulet, serta bersikap lemah lembut. Baik, yang kemudian yang terakhir, khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan sepupu dari Rasulullah SAW karena memiliki kakek yang sama. Ayah mereka Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah, dan ayahnya Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib merupakan kakak adik, sehingga mereka merupakan sepupu, saudara sepupu. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab di kota Makkah sekitar 600 Masehi. Nama ibunya adalah Fatimah binti Asad dan nama ayahnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini merupakan pamannya Rasulullah SAW yang menjaga beliau dari usia 8 tahun sampai beliau besar. Di masa kecil Rasulullah SAW tinggal dengan pamannya Abu Thalib, yaitu ayahnya Ali bin Abi Thalib. Jasa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib selama beliau menjadi khalifah
Yang pertama yaitu mengganti pejabat pemerintah yang korup. Karena di masa Utsman bin Affan ada beberapa orang yang kemudian dicurigai mereka korupsi, maka diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Yang kedua membenahi keuangan negara yaitu Baitul Mal. Karena dianggap ada beberapa kemudian penyelewengan pada keuangan negara, maka kemudian dibenahilah keuangan negara ini oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga yang luar biasanya, beliaulah yang memajukan ilmu bahasa karena Ali bin Abi Thalib ini adalah orang pencinta ilmu. Beliau memiliki ilmu yang banyak sehingga Rasulullah mengatakan kalau ingin Ali merupakan pintu ilmu. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu, ingin tidak ragu dalam sebuah Islam, maka tanyakanlah kepada Ali, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib jasanya memajukan pembangunan di masa pemerintahan. Ali bin Abi Thalib, apa yang mampu kita teladani dari beliau? Yang pertama yaitu berani di dalam membela kebenaran. Sekalipun kemudian di masa pemerintahannya kemudian beliau banyak melakukan pemecatan terhadap pejabat-pejabat yang dianggap korupsi, tapi beliau berani karena itu merupakan sebuah kebenaran. Kemudian yang kedua, tegas di dalam membuat keputusan. Karena keputusan itu sangat penting, karena di masa itu merupakan masa yang sulit bagi Ali bin Abi Thalib, karena Utsman bin Affan kemudian meninggalnya itu bukan karena sakit tapi dibunuh karena terjadinya adu domba yang dilakukan oleh kaum Khawarij dan kaum-kaum yang lainnya, sehingga Utsman bin Affan meninggal dunia dalam keadaan sholat, dalam keadaan mengaji, sehingga sisa ceceran darahnya masih tersisa dalam Al-Quran yang ditulis oleh Zaid bin Sabit sampai saat ini. Maka di masa itu terjadi sedikit panceklik di dalam pemerintahan, maka tegasnya Ali bin Abi Thalib ini dalam membuat keputusan. Kemudian yang ketiga, Ali adalah merupakan sosok yang pintar, yang ini sudah diakui oleh Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Nabi, sekaligus sepupu Nabi, sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW yang merupakan suami dari Fatimah Zahra. Beliau adalah orang yang pintar karena sejak kecilnya beliau sudah dirawat oleh Rasulullah SAW. Anak-anak Bapak semuanya, demikianlah kisah sahabat Nabi dari keteladanan 4 sahabat Nabi ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya bisa meneladaninya, karena 4 sahabat Nabi ini merupakan sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat pilihan yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Sekian saja anak apa semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa meneladaninya. Nah, ini marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.